Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama yang saya tanya. Oke, saya jawab dulu deh. Yang Dan kamu duluan. Matius 27 ya. Matius 27 ayat 51 53. Ayat 27 bilang, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Kalau bukit batu terbelah itu bukan di Israel, di Yordania sama Mesir. Bukit batu terbelah. Lalu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus bangkit. Nah, orang kudus ini ingin tanya siapa itu orang kudus? Oke. Di bawah bumi atau di alam maut ada 4 tempat. Yang pertama Tartarus. Ini tempat dipenjarakannya orang-orang yang tidak percaya dari zaman Adam sampai Nuh. Itu orang dipenjarakan di Tartarus atau gua-gua gelap. Ada di 2 Petrus 2 ayat 4. Tambah siapa lagi? Tambah malaikat-malaikat yang kawin kepada anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik di dalam Ando. Semua ditangkap, dimasukin di penjara yang sama, Tartarus. Kedua, Seol bahasa Ibrani, Hades bahasa Yunani, yaitu tempat orang-orang percaya di zaman Perjanjian Baru. Amin. Di zaman Perjanjian Baru dipenjarakan di situ. Masih ditahan di Seol atau di Hades. Yang ketiga, Firdaus. Oke? Firdaus itu tetanggaan sama Seol karena orang kaya bisa lihat Lazarus di pangkuan Abraham. Oke? Pangkuan Abraham itu nama lain dari Firdaus. Oke? Dan Yesus waktu turun 3 hari 3 malam dia di kuburan itu, dia turun ke alam maut itu, dia kunjungi Tartarus, dia kunjungi Seol, dia kunjungi Firdaus. Lalu dia bawa keluar semua orang percaya Yesus di Perjanjian Lama dan Baru. Kumpul di situ dan ditawan di situ, ditahan di situ. Kenapa ditawan dan ditahan? Karena Yesus belum mati menebus dosa, Yesus belum kalahkan maut, iblis dan neraka, maka mereka masih ditahan. Mereka tidak masuk surga. Jadi orang percaya Yesus di zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ditahan di Firdaus. Oke? Yesus turun langsung bawa mereka keluar. Jadi orang percaya yang percaya Yesus di zaman Perjanjian Lama dan Baru. Apanya yang keluar? Tubuhnya masih dikubur, itu rohnya. Kok bisa menampakkan diri? Berarti apa? Roh bisa dilihat? Bisa. Karena Tuhan siapkan tubuh pra kebangkitan. 2 Korintus pasal 5 ayat 1-2. Tuhan siapkan tubuh pra kebangkitan waktu kita meninggal. Kita punya tubuh kan dikubur. Tapi di sorga kita bisa lihat, kita bisa ngomong. Pernah lihat contoh orang kaya dan Lazarus bisa ngobrol? Sama orang Abraham bisa ngobrol? Kok roh ngobrol? Jiwa kok ngobrol? Itu tubuh pra kebangkitan sebelum hari pengangkatan terjadi. Yesus datang kedua kali, baru kita bangkit bersatu dengan tubuhnya, lalu tinggal di sorga. Oke? Tempat keempat adalah jurang maut atau abusos. Itu tempat roh-roh jahat dipenjarakan. Nggak tahu dosanya, Alkitab tidak ngomong. Tapi mereka dipenjarakan di situ sampai sekarang. Lalu tempat kelima, Gehenna. Gehenna itu adalah lautan api yang menyala-nyala oleh api dan bara. Ini tempat hukuman terakhir bagi orang yang tidak percaya. Baik di zaman Nuh, zaman Perjanjian Lama, zaman Antikris, zaman Raja Sibutol, semua kumpul di situ dan dimasukkan ke dalam api neraka. Gehenna ada di langit. Gehenna ada di langit, di antara bintang-bintang. Itu danau bahar luas yang menyala-nyala api dan bara. Itu penghukuman terakhir. Orang masuk ke situ sampai selama-lamanya. Orang yang tidak mati, apinya tidak padam selama-lamanya. Oke, jadi itu orang benar yang rohnya di sini keluar. Oke. Lalu sekarang kemana? Ya. Kalau kita yang mati sekarang, langsung kemana? Langsung kemana? Seol tidak dibawa lagi, Seol sudah pindah ke atas. Di 2 Korintus 12 ayat 1-4, Paulus kunjungi di Seol, kunjungi di Firdaus. Dan dia bilang, saya diangkat ke sorga di langit ketiga, dan saya pergi ke Firdaus. Berarti Firdaus ada di atas, ada di langit ketiga. Langit ketiga itu sorga. 7 langit tidak ada. 7 langit bohong. Surga di langit ke-7 kejauhan. Yang benar menurut ilmu pengetahuan, yang benar menurut Alkitab ilmu pengetahuan tidak benturan, yaitu surga itu ada di langit ketiga. Langit pertama apa? Atmosfer, betul. Langit kedua ada bintang, ada matahari, ada planet. Itu langit kedua. Pesawat terbang nggak pernah lewat langit kedua.
Kalau lewat langit kedua kita mati semua. Tidak bisa bernafas. Maka dia masih di bawah sini ya. Langit ketiga adalah sorga, tempat Allah bertata. Dan Firdaus adalah ada di sorga, di langit ketiga. Amin. Jadi begitu kita meninggal, dijemput malaikat juga. Amin. Langsung sekali dijemput malaikat ke pangkuan Abraham. Kita juga dijemput oleh malaikat. Jadi Yesus belum datang, kita mati duluan, dijemput malaikat. Mohon maaf. Terus kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita dijemput Yesus. Hebat ya. Aku akan membawa kamu ke tempat. Yesus yang jemput kita di awan-awan, terus dia masuk surga. Mau dijemput Yesus atau mau dijemput malaikat? Jangan jawab. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Kedua, waktunya nih udah jam 8.25. Masih panjang nih Pak Ya waktunya. udah masih panjang. Kamu silakan aja. Saya mau mau nanya. Pak ini? Pak ini ya? Cuk. Masih dong. Nah. Ya tadi jawab aja. Tanya. Oh ya. Apa tadi mau nanya? Jadi setiap manusia itu dalam bentuk apa Pak? Ya. Kalau masuk ke Firdaus dalam bentuk roh ya? Manusia kalau mati, Ya. tubuhnya dikubur. Dikubur. Dalam usia yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun apa? Waktu usia 20 tahun. Ini mesti bahas tubuh kebangkitan. Tapi saya bahas satu ya. Di sorga tidak ada lansia. Tidak ada. Jadi orang 100 tahun meninggal, dia turun jadi 30 tahun. Contohnya apa? Yesus. Yesus mati umur berapa? 33. 33. Yesus berkata di Filipi 3:20-21, aku akan mengubah tubuhmu menjadi serupa dengan tubuhku. Yang mulia berarti tubuh orang mati, yang bayi naik, yang tua turun. Awet muda enggak? Jadi umur 33. Jadi lansia enggak ada, bayi tidak ada. Jadi waktu usia 33. Hah? Jadi waktu usia 33. Jadi di sana umur 33. Kira-kira umur 33. Oke. Sama dengan Yesus. Saya tambahin. Matius 19 ayat 5, tubuh kita seperti tubuh dua pribadi, yaitu Yesus dan malaikat. Malaikat diciptakan sebelum dunia diciptakan, berarti umur 6.000 tahun waktu dia datang dikubur. Amin. Tapi perempuan datang bawa rempah-rempah dan mereka lihat, kami lihat dua orang muda. 6.000 tahun tapi kayak orang muda kayak Dolly, berarti umur kita kayak Pak. Kita punya tubuh seperti tubuh malaikat dan tubuh Yesus, antara 25 sampai 33. Mudah nggak? Lagi fit-fitnya itu Pak. Lagi hebat itu. Oke? Hebat ya, dapat tubuh muda ya. Peot-peot muda. Yang baik oe naik. Saya mau kasih contoh. Malaikat diciptakan langsung gede. Ada contohnya kan? Malaikat diciptakan langsung gede. Amin. Langsung jadi pemuda. Jangan pemudi ya, malaikat wanita nggak ada. Malaikat laki-laki. Adam waktu jadi langsung gede nggak? Iya, langsung gede. Kayak 30 tahun padahal baru 2 menit. Kumisnya panjang, rambut. Itu kalau ahli evolusi datang lihat Adam, lalu coba tebak umurnya berapa? Sekitar 2000 tahun. Bohong, di 2 menit. Berarti Yesus pernah menciptakan Adam gede, berarti dia ciptakan tubuh jadi seperti muda. Boleh nggak? Boleh, ada contoh. Amin. Hawa diciptakan muda nggak? Muda langsung supaya kawin kan? Kalau bayi sekan Hawa, Adam gendong dulu istrinya. Adam gendong dulu istrinya. Kalau saya mau terima jadi, makanya Hawa gede-gede. Amin. Jadi ada contoh di malaikat dan contoh di bumi ini. Oke? Kalau manusia ketiga dari bayi, kain. Dan seterusnya. Jadi kalau gitu anak Adam dan Hawa anaknya banyak kan? Hah? Anak Adam dan Hawa anaknya banyak kan? Anaknya banyak. Banyak. Banyak ya? Yang tahu kan kita tahu kan Kain sama Habil doang kan? Iya, tapi banyak. Terus nanti pertanyaan Bapak lagi dengan posisi saya. Anak-anak Kain dan Habel dan Set kawin siapa? Jawabannya, dia kawin saudara kandungnya. Aturan kawin di orang lain itu adanya setelah hukum Taurat. Baru dia mulai bilang, jangan kawin dekat-dekat, nanti anaknya bego. Video. Karena hubungan darah terlalu dekat itu setelah aturan itu turun setelah hukum Taurat. Tapi di zaman Adam main kawin aja adik kandung. Adiknya istrinya, oh iya mau. Sekarang lu gila.
Jadi udah capek. Oke, ada yang masih? Ayo, Pak Hedi. Nggak ada yang mau. Masih ada waktu. Ayo, Gunakan waktu dong. Iya. Mumpung ada Pak Silas. Seorang nggak boleh tanya 2 kali boleh. Ah, mau nanya? Nah ini MC kita. Ya, Martinus. Oke, Pak Andreas, Bapak Gembala. Ini pengalaman ya. Oke, pengalaman. Ketika saya mendoakan orang sakit, waktu itu orang sakit itu udah cukup parah gitu. Tetapi ketika saya doakan, terus dia mulai percaya sama Tuhan. Tadi bukan anak Tuhan ya. Akhirnya saya injilkan, akhirnya dalam penderitaan itu dia yakin bahwa dia ada kekuatan ketika didoakan. Nah, suatu hari ketika saya dengar lagi dia lagi sedang sakit, lagi sakitnya kena kanker getah bening ya. Saya tengok lagi, saya mau doakan lagi, dia bilang, Pak, itu saya lihat itu ada malaikat kecil-kecil gitu. Nah, itu menghampiri mengelilingi saya katanya. Terus seminggu kemudian dia meninggal. Jadi malaikat kecil ada nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada. Malaikat langsung dewasa. Nah itu jadi yang itu apa? Yang kecil itu tidak. Tidak ada Alkitab saya jawab. Tidak ada malaikat baik kecil, nggak ada. Malaikat langsung gede. Kecil cubit. Ya itu karena dia melihat sendiri. Dia lihat sendiri Itu terus dia bisa halusinasi ya. Halusinasi. Tapi Alkitab dia tidak ada. nggak ada ya. Malaikat kecil saya akan bawa. Ya mungkin juga ya halusinasi ya. Ya. Cuma dia bilang sampai dia kasih tahu tuh posisinya ini Pak ini begitu. Sampai begitu tuh. Sampai saya juga jadi tanda tanya juga ini. Kalau dia lihat Yesus pun saya tidak percaya. Tetapi akhirnya dia mati di dalam Tuhan. Nah, itu boleh. Dia udah terima Yesus itu tidak bisa ditawar. Tapi soal lihat segala kita uji dulu dengan Alkitab. Oke. Sekarang ini Pak, Hah? sekarang ini dibentuknya apa? Setan apa? Ada Bentuk setan seperti apa gitu? Cewek cakep kok. zaman sekarang ini setan itu bentuknya apa? Setan itu Bentuknya apa? Oke. Setan tidak diciptakan. Tuhan ciptakan malaikat. Mereka tapi Lalu sepertiga dari malaikat jadi setan ikut Lucifer. Jadi sama dengan malaikat, tapi mereka sekarang setan. Namanya diganti dari setan, iblis. Tapi malaikat yang masih taat namanya malaikat. dalam bentuk Sama dengan malaikat. tapi ada tanduk ini. Mereka tidak tanduk itu enggak, itu cuma itu enggak tanduk berekor enggak ada. Malah cakap. Kan Lucifer itu artinya apa? Lucy, pemancar. Cahaya, pemancar cahaya jadi muncul bukan kayak berekor. Oh itu nggak benar. Nggak bolong Pak ya, bahkan nggak bolong. Mulut, tidak ada itu. Kan ilustrasinya kan malaikatnya bertanduk gitu kan. Nggak ada. Nah, tapi aslinya ada bentuknya malaikat juga ya. Malaikat juga. Jadi bisa kamuflase gitu ya. Jin apa? Hah? Jin itu. Tidak ada. Malaikat itu dibagi dua, yang jadi setan itu yang memberontak, yang masih taat 2/3 masih di surga. 1/3 banyak. Malaikat yang jadi jahat di surga yang memberontak sama Lucifer itu triliunan Pak. Oh iya. Jumlah mereka semua beratus-ratus triliun. Berarti yang jadi setan banyak. Makanya setan ada di mana-mana. Dia di sini juga. Setan ada di gereja hari Minggu. Ya. Untuk apa? Dia dengar firman, terus dia manipulasi, dia nipu orang. Dia ada. Ini setan ada duduk di sini. Tapi dia nggak sentuh kamu. Oh, ini lindungi. Hah? Katanya lagi duduk apa berdiri? Duduk. Saya lihat dia berdiri. Saya lihat dia berdiri. Ini bukan Anda ya. Anda jangan percaya. Jangan percaya. Pak, saya mau nanya Pak. Oke. Yudas kan yang mengkhianati Yesus. Oke. Kalau misalnya bukan Yudas, itu kemungkinan bisa yang lain nggak? Murid-murid yang lain atau orang di luar dari Rasul? Yudas. Tetap Yudas. Biar orang lain namanya Yudas.
Karena di Zakaria 11 dia nggak ngomong nama Yudas. Dia hanya bilang ada murid Yesus yang menjual Yesus dengan 30 koin perak. Dia nggak ngomong nama. Dia bilang Silas Musa nggak ada, saya nggak masuk. Jadi dia nggak ngomong nama, tapi dia ngomong kriteria yaitu jual dengan harga 30 perak. Jadi siapapun, entah nama siapa, tapi tetap sifatnya begitu menjual Yesus. Dan saudara, Yudas itu dengan apa? Dia lahir sejaman dengan Yesus. Hebatnya sejaman dengan Yesus. Yang kedua, dia dengar khotbah langsung dari mulut pertama. Berapa khotbah? Yesus khotbah pagi, siang, sore, malam. Berarti kali 3,5 tahun berarti sudah 3.000 khotbah. Dengar 3.000 khotbah sekarang didengar. Yang berikut adalah dia lihat 37 mujizat. Senin lihat orang mati bangkit, Selasa lihat air jadi darah, air jadi anggur. Semua lihat, tapi dia tutup mata. Oke, lihat mujizat langsung. Terus dia tinggal dengan Yesus. Sama-sama ya saudara. Saya masih bilang penjahat lebih bahagia. Nggak pernah ketemu Yesus, Mas Osor? Dia Oke ya. ikut Yesus pegang kas kali. Dia pegang kas. Iya benar. Dia pegang kas. Dia bendahara. Ada yang tanya saya, Pak. Ada yang tanya saya. Yesus tahu Yudas nanti pegang uang kan? Tahu. Yesus tahu bahwa Yudas nanti main uang kan? Dia makan uang. Yesus kakak di mana-mana kasnya dia yang pegang. Kenapa Yesus pilih dia? Disinilah Yesus punya bagus. Dia udah tahu maling, tapi dia panggil di timnya supaya dibentuk. Berapa tahun dibentuk? 3,5 tahun, tapi nggak mampan. Jadi bukan masalah kau tinggal dengan Yesus berapa lama, tapi kau percaya sudah. Dan Yudas tidak pernah menyebut Yesus Tuhan, Rabi, Guru, tidak pernah panggil Tuhan. 11 murid panggil Yesus Tuhan, Allah kita, Yesus Juru Selamat. Tapi dia nggak panggil Yesus itu Tuhan. Kenapa dia jual Yesus? Apakah dia mau duit? Tidak, dia tidak mau duit. Kan dia buang. Iya. Amin. Kalau dia mau duit kan dia mau pergi. Tapi dia buang kan? Dia punya strategi lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu. Karena dia udah pesan kas. Ini kan kasnya masih 12 murid dan orang kasih paling rela atau tidak. Sekarang saya jual Yesus dengan taktik busuknya begini. Saya mau adu Yesus sama musuh-musuh Romawi. Kira-kira orang tangkap dia dan borgol dia lawan apa tidak? Itu licik. Yudas itu pintar licik. Jadi dia mau coba, kan dia bangkitkan mayat. Yesus hebat ini. Jalan di atas air laut, hentikan topan. Masa manusia contoloyo begini nggak di ini? Pasti dia bisa. Jadi saya mau adu domba sama musuh-musuhnya. Kamu baru tahu ya Yesus ya? Ternyata dia jual Yesus. Yesus di borgol dia. Ampun, lu kenapa nggak lawan? Kalau lawan, lu jadi pemimpin besar, kasih lebih besar. Itu bagus. Hebat pintar nggak? Oh licik. Hebat. Kalau kau jadi pemimpin besar, gak kasnya lebih gede lagi, bukan seperti kemarin. Ternyata dia serahkan Yesus. Yesus tidak berdaya. Serahkan tangannya di borgol, serahkan mukanya di tonjol. Aduh, langsung dia buang duit. Itu liciknya. Yang kemarin curi duit beneran. Yang sekarang mau adu domba sama musuh. Yesus bisa matiin mereka semua. Ternyata Yesus tidak berdaya karena dia datang untuk mati. Amin. Iya. Dia datang untuk mati, bukan untuk apa. Amin. Tuhan berkati. Masih ada lagi? Terakhir. Jangan sudah turun baru tanya, saya mau tanya. Aduh. Jangan kesempatan. Ada bapak ya? Ya mungkin ya. Oke. Yang belakang. Yang wanita belum ada nih Pak. Yang wanita nggak ada. Biasanya wanita lebih kritis ya. Lebih kritis, lebih banyak ikut Yesus daripada laki-laki. Yang kesalib siapa? Wanita. Kan targetnya 5.000 Pak. 5.000 kata. Lu ingat aja. Oke. Ayo Reni. Kira. Pada nggak ya? Ya ibu, kau wakili ibu. Oke, silakan. Tadi waktu pertama Bapak khotbah kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dosa sebelumnya, hari ini, dan yang akan datang yang belum kita perbuat. Nah, kalau orang lain yang dengar apa? Ya kita buat dosa aja kan Tuhan udah tebus dosa kita. Itu kalau orang yang tidak masuk surga. Kalau masuk surga pasti dia takut. Saya kalau masuk surga berbuat dosa. Yesus kan udah mati buat saya. Orang tega nggak kalau Yesus mati untuk dosanya, dia tega nggak? Tidak mungkin dia tega. Masa dia mati buat saya injak-injak lagi dia punya harga diri. Tidak boleh. Hormati Yesus karena dia mati untuk saya.
Kalau orang membuat engkau punya anak tidak ditabrak mobil, orang itu lo hargai. Untuk dia yang patah kaki anak saya selamat. Oh, kita hargai. Kalau perlu tinggal di rumah saya. Karena gara-gara kau anak saya nggak mati, kau yang cacat. Yesus itu cacat karena kita. Dia mati untuk kita. Nah, maksud saya Kalau kita masih tega untuk berbuat dosa, itu nggak. Itu bukan orang lahir baru. Nah, maksud saya Bapak ya lanjutin lagi Oke. penerangannya seperti ini gitu. Saya Jadi mau- tadi kan stop. Jadi yang benar Yesus mati itu semua dosa atau separuh? Separuh saya akan tanggung. Jawab. 5% dia kita tanggung. Saya satu aja nggak bisa tanggung, Pak. Dia tanggung 90%, saya 10%. Tidak bisa. Saya tidak bisa. Jadi kalau Yesus tidak tanggung semua, kita masuk surga enggak? Tidak. Jadi kita dengar begini lalu buat dosa atau bersyukur? Bersyukur. Kecuali kau yang doyan buat dosa dan masuk neraka, itu berarti lu belum lahir baru. Orang lahir baru tidak tega menghina Yesus. Ada anak yang dipukul orang tetangga sebelah karena dia curi mangga. Mangga itu berada di rumah dia, tapi pohonnya ke sebelah. Anaknya berpikir mangga yang ke saya. Jadi saya nyolong nggak apa-apa, dia naik ambil. Ini udah ngintip berapa kali baru ketangkap. Begitu dia mau turun, berarti mangga ini hilang, ini kau. Langsung ditonjok, giginya keluar. Waktu mau ditonjok, papanya bela dia langsung. Jangan pukul dia, pukul saya. Papanya giginya keluar jadi ompong. Apakah anak itu berkata, mangga masih banyak, gigi bapaknya masih banyak? Apakah saya mau nyolong lagi? Anak yang mau begitu adalah anak bangsa. Ini bapak saya masih ada 26 kok. Cuma dia yang jaga di belakang belum. Anak ini, itulah dengan Yesus. Padahal dia mukanya habis. Cemet yang mereka habis. Kalau lu lihat, waduh, lu nggak tega bikin dosa, Pak. Kalau lu bikin dosa, memang lu doyan bikin dosa. Hanya pura-pura jadi anak Tuhan. Oke ya? Jadi mau bikin dosa lagi karena Yesus bayar. Kayak dan anak itu. Kenapa lu bikin curi mangga lagi? Itu bapak punya jendela di depan. Kenapa lu curi mangga lagi? Ya kan bapaknya giginya masih banyak. Saya mangga